Langsung dari panasnya lintasan yang belum sempat dingin, nama Veda Ega Pratama kembali meledak, bukan sekadar sebagai kejutan sesaat, tapi sebagai sinyal bahaya yang mulai terasa nyata di pedok Moto3. Apa yang terjadi di sesi tes menjelang Moto3 Prancis di Le Mans bukan lagi cerita tentang pembalap muda yang mencoba bertahan. Ini adalah cerita tentang seorang rookie yang mulai menguasai permainan, membaca ritme, dan diam-diam mengguncang fondasi persaingan. Di tengah atmosfer tegang yang biasanya hanya diisi oleh nama-nama besar, Veda muncul dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Bukan hanya cepat, tapi dominan. Ia melesat, meninggalkan 7 pembalap di belakangnya seolah mereka bukan ancaman berarti. Catatan waktunya bukan sekedar tercepat, tapi juga konsisten, tajam, dan penuh kontrol. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah pola yang mulai terbentuk, dan pola itu membuat banyak tim mulai gelisah. Yang paling terasa getarannya datang dari kubu KTM. Tim yang selama ini dikenal agresif dan penuh percaya diri itu tiba-tiba terlihat waspada. Ekspresi mereka berubah, diskusi di pedok lebih intens, dan bahasa tubuh mereka menunjukkan satu hal yang jelas. Mereka melihat sesuatu yang berbahaya dalam diri Veda. Bukan karena satu sesi, tapi karena tren yang terus naik. Dari Jerez hingga Le Mans, grafik performanya tidak stagnan. Ia menanjak, dan yang lebih mengkhawatirkan, ia melakukannya dengan cepat. Di balik kecepatan itu ada sesuatu yang lebih dalam, kepercayaan diri yang mulai tumbuh liar. Veda tidak lagi berbicara sebagai rookie yang sekedar ingin belajar, ia mulai berbicara sebagai pembalap yang siap bersaing di depan. Kalimat-kalimatnya lebih tegas, targetnya lebih tinggi, dan cara ia membawa motornya di lintasan mencerminkan satu hal, ia sudah melewati fase adaptasi. Dunia Moto3 yang dulu terasa asing, kini mulai ia pahami seperti rumah sendiri. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses yang brutal, penuh tekanan, dan menuntut mental baja. Banyak rookie tenggelam dalam fase ini, tapi Veda justru tumbuh. Ia belajar dari setiap lap, setiap kesalahan, setiap duel. Dan sekarang, hasilnya mulai terlihat jelas. Ia tidak hanya cepat dalam satu lap, tapi juga mampu menjaga ritme dalam banyak lap. Konsistensi inilah yang membuatnya berbeda. Posisinya di klasemen menjadi bukti konkret. Dengan 37 poin, ia bertengger di posisi ke-6 secara keseluruhan. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh di kelas seketat Moto3. Lebih dari itu, ia memimpin klasemen rookie, mengungguli nama-nama seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah pesan. Pesan bahwa Veda bukan hanya peserta, tapi pesaing serius. Namun yang benar-benar membuatnya spesial, bukan hanya angka atau posisi, melainkan cara ia membalap. Racecraft-nya mulai terlihat matang. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah, dan tahu kapan harus menyerang. Di lintasan, ia terlihat seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun berada di level ini. Ia membaca situasi, mengamati lawan, dan memilih momen dengan presisi yang mengerikan. Ini adalah kualitas yang tidak bisa diajarkan dalam waktu singkat. Ini adalah insting yang diasah melalui pengalaman dan kecerdasan. Di beberapa momen, Veda terlihat menahan diri, menunggu celah, lalu menyerang di titik yang tidak terduga. Manuvernya bersih, tajam, dan efisien. Ia tidak membuang energi secara sia-sia. Setiap gerakan memiliki tujuan. Setiap lap adalah bagian dari strategi. Dan ketika ia memutuskan untuk menyerang, hasilnya seringkali menentukan. Atmosfer di Le Mans kini berubah. Sirkuit yang dikenal teknis dan menuntut presisi tinggi itu menjadi panggung berikutnya bagi Veda. Dan dengan performa seperti ini, harapan mulai naik. Podium yang dulu terasa jauh, kini terlihat semakin dekat. Bahkan bagi sebagian pengamat, itu bukan lagi sekadar harapan, melainkan target realistis. Tekanan tentu akan datang, ekspektasi akan meningkat, semua mata akan tertuju padanya. Tapi justru disitulah ujian sesungguhnya. Apakah ia mampu mempertahankan performa? Apakah ia bisa mengatasi tekanan yang datang dari luar lintasan? Atau justru ia akan semakin kuat? Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri, Veda telah mengubah cara orang melihatnya. Dari pembalap yang awalnya kurang diperhitungkan, kini ia menjadi ancaman nyata. Nama yang dulu mungkin hanya disebut sekilas, kini menjadi topik utama dalam setiap diskusi pedok. Dan yang membuat semuanya terasa lebih dramatis, adalah kecepatan transformasi itu sendiri. Dalam waktu singkat, ia melompat dari bayang-bayang menjadi sorotan utama. Ini bukan perjalanan biasa, ini adalah lonjakan yang jarang terjadi, bahkan di dunia balap yang penuh kejutan. Le Mans akan menjadi panggung pembuktian berikutnya.
Jika ia mampu mempertahankan performa seperti di sesi tes, maka kemungkinan besar kita akan melihat sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya podium, tapi mungkin sesuatu yang benar-benar mengguncang. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan mulai muncul, pelan tapi pasti. Apakah ini awal dari era baru? Apakah Veda hanya sekadar fenomena sesaat? Atau ia benar-benar akan menjadi kekuatan baru di Moto3? Jawabannya belum pasti, tapi satu hal sudah jelas. Ia telah membuat pernyataan yang tidak bisa diabaikan. Pernyataan yang bergema dari Jerez hingga Le Mans. Pernyataan bahwa ia datang bukan untuk belajar terlalu lama, tapi untuk bersaing, dan mungkin untuk menang. Lintasan akan menjawab segalanya, tapi untuk saat ini, dunia Moto3 sedang menyaksikan sesuatu yang langka, lahirnya ancaman baru yang bergerak cepat, diam-diam, dan mematikan.